5 pemain timnas Indonesia yang layak dicoret saat lawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Nomor 1 blunder lawan Cina. AFC anggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Lima pemain timnas Indonesia yang layak dicoret saat lawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Nomor 1 blunder lawan Cina. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia yang layak dicoret saat melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas teropong bola. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 19 November 2024 pukul 19 WIB, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi. Berkaca dari pilihan pemain melawan Bahrain dan Cina, Shin Tae-yong berpotensi tidak menyertakan 5 nama di bawah ini saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Siapa saja? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang layak dicoret saat melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. 5. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri sama sekali tidak dimainkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Bahkan saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain, Egy Maulana Fikri gagal masuk daftar susunan pemain, 23 pemain. Banyaknya pesaing Egy Maulana Fikri di posisi winger kanan timnas Indonesia menjadi alasannya. Tak tanggung-tanggung, pesaing Egy adalah Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi hingga Eliano Rejders. 4. Hoki Caraka. Hoki Caraka masuk ke dalam 27 nama yang dipersiapkan untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Namun, ketika dikerucutkan menjadi 23 nama saja, Hoki Caraka terpental. Ia kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang bergantian menjadi juru gedor timnas Indonesia, hingga Dimas Derajat. 3. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya bernasib seperti Egy Maulana Fikri, terpental dari skuad saat menghadapi Bahrain, tapi masuk DSP saat timnas Indonesia bersua Cina. Namun, Ricky Kambuaya juga tidak mendapat menit tampil. Ia kalah bersaing dari Ivar Jenner, Nathan Choyaon hingga otak serangan timnas Indonesia, Tom Haye. 2. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari kalah saing dengan banyaknya pemain belakang di skuad timnas Indonesia. Persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia makin ketat seiring kehadiran BFC Copenhagen, Kevin Dix dalam waktu dekat. 1. Shain Patinama. Shain Patinama membuat blunder yang menyebabkan Cina mencetak gol pembuka ke gawang timnas Indonesia. Kesalahannya dalam mengantisipasi bola menyebabkan pemain lawan mencuri si kulit bulat dari penguasannya. Persaingan Shain Patinama memperebutkan posisi wing back kiri timnas Indonesia juga teramat ketat. Di sana bercokol nama-nama beken seperti Kelvin Verdong, Nathan Choi dan Pratama Arhan. Performa timnas Indonesia juga tak bisa dibilang baik ketika diperkuat Shain. Dari 9 pertandingan dibela pemain khas Eupen itu, timnas Indonesia hanya mendapatkan 2 menang, 2 imbang dan 5 kalah. AFC anggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Sebelumnya, AFC menganggap klub asal India, Mohun Bagan, mundur dari AFC Champions League 2 2024 hingga 2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, Traktor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Menarik menanti apakah AFC juga menganggap timnas Bahrain mengundurkan diri dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain yang merupakan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. BFA meminta laga digelar di luar Indonesia karena alasan keamanan. Mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang mendapatkan sejumlah ancaman dari netizen Indonesia pasca laga matchday ketiga grup C yang mempertemukan Bahrain versus timnas Indonesia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personal timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, ditulis pernyataan resmi Bahrain.
PSSI sendiri tidak tinggal diam. Mereka akan bersurat ke AFC dan FIFA dan meminta agar laga tetap digelar di Indonesia. PSSI menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemain timnas Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion. Menarik menanti respons AFC menyikapi kasus ini. Apakah AFC akan melakukan standar ganda, mengingat Presiden AFC berasal dari Bahrain? Malaysia, Thailand hingga Vietnam sampai pasang badan, minta AFC jangan ulangi ini lagi kepada timnas Indonesia. Riuh pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Bahrain kontra timnas Indonesia seakan tidak ada habisnya untuk dibahas. Terbaru, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand sampai ikut pasang badan untuk negara tetangganya, timnas Indonesia. Timnas Indonesia diketahui bisa saja mengeklaim kemenangan di depan mata sebelum akhirnya wasit Ahmed Alkaf memberi tambahan waktu selama 6 menit. Namun, fakta di lapangan justru berbeda. Ahmed Alkaf baru meniupkan peluit berakhirnya pertandingan ketika memasuki menit ke-10 waktu tambahan. Hal inilah yang kemudian membuat pemain hingga staf pelatih melakukan protes keras ke pasang wasit sesaat setelah pertandingan berakhir. Suporter timnas Indonesia di media sosial pun turut melampiaskan kekesalannya kepada wasit karena atas hasil itu, skuad STY gagal menjadi runner-up grup C. Kabar ketidakadilan wasit kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah negara-negara Asia Tenggara. Mereka pun memberikan rasa solidaritasnya terhadap timnas Indonesia. Dari Malaysia, mereka pun menyoroti wasit Ahmed Alkaf yang sering memberikan keputusan kontroversial saat memimpin laga di Asia, terbaru ketika laga timnas Indonesia. Hasil imbang 2-2 memicu ketidakpuasan banyak pihak termasuk pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Pasalnya, banyak yang tidak puas dengan kualitas wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, kata media Malaysia, makan bola. Pun halnya Vietnam, media setempat merasa terheran dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf yang baru meniupkan peluit melebihi tambahan waktu yang diberikan. Ketika Indonesia memimpin 2-1 hingga waktu normal, wasit mengumumkan perpanjangan waktu 6 menit. Namun, pada akhirnya bola bertahan hingga menit ke-9 dan Bahrain menyamakan kedudukan lewat tendangan sudut, ditulis media Vietnam, Soha. Lain halnya dengan Thailand, mereka menyoroti ketidakadilan wasit Ahmed Alkaf ketika memimpin pertandingan yang dimainkan tim Asia Tenggara. Tim-tim seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam semuanya sangat menderita akibat pengaturan ini, ditulis Mainstan. Laga Indonesia kontra Bahrain adalah contohnya. Pertandingan hanya mempunyai waktu tambahan 6 menit namun entah kenapa wasit Ahmed Alkaf memperpanjangnya menjadi 10 menit, dilanjutnya. Mereka kemudian mencontohkan bahwa Thailand pernah dirugikan oleh ganjaran penalti Arab Saudi pada penyisihan grup Piala Asia U23 2023. Selain itu, Vietnam juga pernah dihukum penalti ketika berjumpa dengan Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2022 beberapa waktu lalu. Maka dari itu, Thailand meminta agar AFC tidak memberikan wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga negara Arab saat bersua tim ASEAN. Breaking news, wasit Ahmed Alkaf resmi kena hukuman karena rampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Wasit Ahmed Alkaf resmi menerima hukuman karena merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pengadil asal Oman itu tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga Al-Ain, UEA, versus Al-Hilal, Arab Saudi, di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025. Senin 21 Oktober 2024. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al-Ain dan Al-Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024, ditulis media Oman. Namun, hukuman di atas disinyalir bukanlah akhir dari semua hukuman yang diterima wasit asal Oman tersebut. Ahmed Alkaf diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif. PSSI sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak Jumat, 11 Oktober 2024, PSSI sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Namun, dalam pemberitaan yang dirilis New Straits Times, Sekretaris Jenderal, Sekjen, AFC Datuk Seri Windsor John mengaku belum menerima surat protes dari AFC. Ia bahkan meminta PSSI melancarkan protes secara detail jika ingin kasus ini dianggap serius. Kami butuh PSSI mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, wasit, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami telah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Datuk Seri Windsor John. PSSI pun angkat bicara perihal pernyataan Datuk Seri Windsor John. Menurut Arya Sinulinga, PSSI sudah mengajukan protes di hari pertandingan.
Kemudian pada 11 Oktober 2024, protes dilancarkan ke level yang lebih tinggi, yakni FIFA. Karena itu, menarik menanti hukuman yang diberikan AFC kepada Ahmed Al-Kaf. Apakah AFC bakal melarang Ahmed Al-Kaf memimpin pertandingan sepak bola profesional seumur hidup? Jairo Riedewald susul Kevin Dix dan Kelvin Verdonk yang gabung timnas Indonesia setelah satu tim di timnas Belanda U19? Setelah Kevin Dix resmi diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024 siang WIB, banyak yang memperkirakan Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Medio September 2024, Yusa Nugraha selaku ex-pesepak bola asal Indonesia yang sering mewawancarai pemain keturunan, mendapatkan informasi dari Denny van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yusa Nugraha mendapat informasi dari Denny van Laar bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast. Denny Laar, salah satu nama yang dia sebutkan potensial, membela timnas Indonesia, adalah Jairo Riedewald. PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Riedewald sejak awal tahun ini. Namun, karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia. Banyak yang berharap Jairo Riedewald menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Dix. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Jika ini kesampaian, Jairo Riedewald bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Dix dan Kelvin Verdonk layaknya di timnas Belanda U19. Salah satu momen ketiganya bekerja sama saat timnas Belanda U19 menghadapi Norwegia U19 di Piala Eropa U19 2015. Saat itu, Kevin Dix beroperasi sebagai fullback kanan, Jairo Riedewald, bek tengah, dan Kelvin Verdonk, fullback kiri. Jairo Riedewald juga sempat satu tim dengan sejumlah pemain timnas Indonesia di skuad timnas Belanda U19, dua diantaranya Sandy Walsh dan Tom Haye. Jika benar gabung timnas Indonesia, akan bermain di posisi apakah Jairo Riedewald? Kemungkinan besar, ex-pemain Crystal Palace akan diperankan sebagai gelandang. Media olahraga AS yakin timnas Indonesia raih kemenangan perdana lawan Cina. Media olahraga Amerika Serikat, AS, ESPN, memuji penampilan timnas Indonesia saat berlaga melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda tampil di putaran ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka dapat menyamai tim-tim terbaik di benua ini, demikian laporan ESPN. Sebulan yang lalu, pemain asuhan Shin Tae-yong itu membuka laga awal dengan melawan dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia meraih hasil imbang melawan skuad dua negara yang telah tampil di Piala Dunia terakhir itu. Kemudian pada penampilan ketiga, Indonesia mendapat hasil imbang 2-2 dengan Bahrain, yang saat ini berada 53 peringkat di atas peringkat dunia FIFA Indonesia yang berada di urutan ke-129. Bermain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, Bahrain yang mencetak gol pertama pada menit ke-15 melalui tendangan bebas dari jarak 35 yard. Di menit tambahan babak pertama, pemain Indonesia tampil agresif hingga berhasil menyamakan kedudukan, 1-1. Ragnar Oratmangoen mampu memanfaatkan bola muntahan hingga melesat masuk ke dalam gawang Bahrain. Di babak kedua, para pemain Indonesia tampak lebih bersemangat setelah gol tersebut. Pertandingan benar-benar berubah di babak kedua. Indonesia menunjukkan usaha yang lebih besar setelah turun minum, sementara Bahrain tiba-tiba menjadi pasif. Gol untuk Indonesia pun tercipta berkat Rafael Struijk, sehingga timnas Garuda unggul sementara 1-2. Bahrain terus menekan di menit-menit akhir untuk mencari gol penyeimbang. Masuk di injury time, ketika waktu menunjukkan menit ke-99, tendangan sudut dari Bahrain mengarah ke tiang gawang, di mana Marhon berada di sana untuk mencetak gol dari jarak dekat. Media AS itu menyebutkan, drama di menit-menit akhir laga tersebut segera menjadi kontroversi, dan Indonesia sangat marah karena peluit akhir tidak berbunyi. Media olahraga tersebut juga melaporkan, di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain, yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bulan lalu, bukanlah hasil yang buruk. Namun cara timnas Indonesia gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Asia akan menimbulkan kekecewaan. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, demikian laporan ESPN. Bahkan ESPN meyakini Indonesia mampu meraih kemenangan bersejarah saat berlaga melawan Cina di pertandingan selanjutnya pada Selasa. Ini karena Cina sudah kalah dalam 3 pertandingan terakhir. Mungkin Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk meraih kemenangan bersejarah, jikata laporan ESPN.
Media Cina ini sebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tidak terorganisir. Jelang laga melawan Indonesia pada 15 Oktober 2024 mendatang, media Cina kembali membuat berita nyinyir. Kali ini mereka menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tidak terorganisir. Pemberitaan itu dimuat oleh salah satu media asal Cina, Sohu. Meski begitu, Sohu tetap memuji kekuatan timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong dalam pemberitaan yang dimuat pada 3 Oktober 2024 kemarin. Selain itu, mereka menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki pemain diaspora di Eropa yang lebih banyak ketimbang Cina. Secara kekuatan, timnas Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan timnas Cina, ditulis pemberitaan dari Sohu. Jumlah pemain yang menjadi pemain abroad dari timnas Indonesia berjumlah 16 pemain, sedangkan tidak ada pemain timnas Cina yang berkarier di luar negeri. Selain itu, rata-rata usia pemain timnas Indonesia di angka 24,4 tahun, sedangkan timnas Cina di 29,5 tahun, dilanjut pemberitaannya. Walau memuji, Sohu menyebut bahwa timnas Indonesia merupakan ke-11 yang tidak terorganisir karena para pemain timnas Cina memiliki kekuatan yang solid dan keuntungan mereka bermain di kandang sendiri. Walau timnas Indonesia unggul secara nilai pasarnya, mereka adalah sekumpulan pasukan yang tidak terkoordinasi. Timnas Cina yang memiliki nilai pasar yang rendah namun punya kekuatan yang solid serta keuntungan bermain di kandang. Oleh karenanya, timnas Cina akan mendapatkan hasil yang diinginkan, itu tuh pemberitaan dari Sohu. Timnas Cina akan bertemu dengan timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024 mendatang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Provinsi Shandong, Cina. Saat ini, Cina menjadi juru kunci grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanpa mendapat satupun poin. Sedangkan Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 2 poin dari 2 laga.